Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pada segenap Bapak dan Ibu guru. Dalam pembelajaran tentunya diakhiri dengan proses penilaian yang tidak jauh dari berbagai bentuk atau materi tentang penilaian tersebut. Yang pertama, saya akan mencoba untuk sharing bagaimana cara teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Yang pertama adalah teknik penilaian. Nomor 1, teknik penilaian melalui tes. Penilaian dalam hal ini tentunya dalam kurikulum 2013 ada teknik penilaian melalui tes, ada tes tertulis, kemudian tes lisan. Tes tertulis sendiri misalnya ada pilihan ganda, jawaban singkat, isian, kemudian benar salah, dan bentuk menjodohkan. Kemudian tes uraian, ada tes uraian objektif, tes uraian non objektif. Kemudian tes lisan. Tes lisan ini ditujukan untuk menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap, dan kepribadiannya. Kemudian tes lisan ini dikhususkan bagi peserta didik yang kemampuan berpikir secara lambat sehingga sering mengalami kesukaran. Kemudian tes lisan ini hasilnya dapat langsung diketahui peserta didik. Kemudian kelemahan dari tes lisan, 1. Subjektivitas pendidik sering mencemari hasil tes. Misalkan karena sudah terkenal, misal salah satu siswa kita anaknya sulit ketika melalui tes tulis, maka terkadang asumsi guru tersebut sering masih belum bisa objektif bagi peserta didik yang tentunya lebih tinggi. Kemudian untuk waktunya tes lisan ini lebih lama dibandingkan dengan tes tertulis. Kemudian ada tes perbuatan. Tes ini diperlukan sebuah format pengamatan agar pendidik dapat menuliskan angka-angka yang diperoleh pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang 2, teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan. Nah, penilaian ini biasanya dilaksanakan pada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Kalau dalam kurikulum 2013 revisi, penilaian ini ada pada guru PKN dan guru agama. Kemudian yang 3, teknik penilaian melalui wawancara. Teknik wawancara ini ditujukan untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut tentang hal-hal yang kurang jelas informasinya. Misal begini, ada satu anak yang dites secara tertulis bersama-sama dengan siswa lain, kemudian anak tersebut asumsi guru biasanya nilainya sedikit, tapi suatu saat nilainya banyak. Maka untuk mencermati hasil tes siswa tersebut, kita melaksanakan wawancara dengan siswa tersebut agar kita bisa mengetahui seberapa jauh siswa tersebut telah dan dapat menguasai materi yang diujikan. Artinya secara objektif kita memang bertanya secara langsung apakah memang benar-benar bisa atau tidak. Secara umum bisa dilihat pada layar tabel teknik penilaian dan bentuk instrumen. Ini sangat penting dalam kurikulum 2013. Saya bacakan tes tertulis, misal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Kemudian tes isian ada isian singkat dan uraian. Tes lisan ada daftar pertanyaan. Kemudian tes praktek ada tes identifikasi, simulasi, dan tes uji kinerja.
Kemudian penugasan, ada PR, ada project. Kemudian portofolio adalah lembar penilaian portofolio. Kemudian jurnal, buku catatan jurnal peserta didik. Kemudian ada penilaian diri, penilaian antar teman. Ini adalah berbagai macam teknik penilaian dan bentuk instrumen, baik dari KI1 sampai KI4. Ini yang perlu kita ketahui. Dan yang sering kita lakukan terkadang guru itu masih mengesampingkan penilaian diri atau penilaian antar teman, hanya berfokus pada penilaian KI3 atau pengetahuan, yang sesungguhnya secara sempurna seharusnya semua lini baik KI1 sampai KI4 itu diujikan agar secara tuntas siswa benar-benar mampu dan dapat menguasai materi baik secara lesan, secara tertulis maupun secara tindakan. Kemudian prosedurnya pengembangan tes. Yang pertama menentukan tujuan, memperhatikan standar, menentukan KD-nya. Kemudian ada tes, ada non-tes. Untuk tes sendiri kita bisa menentukan materi sesuai KD-nya. Kemudian non-tes itu ada pengamatan, baik sikap, portofolio, life skill, tes sikap, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh guru PKN dan guru mapel agama. Nah, seperti bisa dilihat pada layar Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.